kerjaan jadi lagi ngerjain sesuatu nelpon. Bentar. Matiin lagi. Digawe. Pernah nggak seperti itu? Pernah tuh Pak. Oh pernah itu. Pernah. Gimana cara menyelesaikannya kita arahkan kepada saya? Gimana ya Pak sama? Kesel nggak dengan Iya, dengan kesel lah. Oh kesel. Oke. Matiin handphone. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan seri Para Nakim untuk berbagi pengalaman yang ada di dunia. Hal-hal yang dulu tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Pengalaman tersebut kita akan kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Para Nakim. Oke guys, pada malam kali ini saya kedatangan seorang, dia itu benar-benar multi talent. Dia bernama Kang Fansa, namanya yang sebenarnya siapa sih namanya? Ahmad Syakir Alfansa. Ahmad Syakir Alfansa. Wih, namanya juga amazing banget. Oke, belajar mungkin Kang. Ya. Oke, Kang Fansa, ini namanya kopi emas ya. Kamu boleh menikmatinya. Oke. Baik, sebelum Kang Fansa untuk mengungkapkan tentang pengalamannya atau ingin curhat bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube, silakan kalian subscribe karena subscribe gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pernah menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di-share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu. Oke, Kang Fansa, minum dulu ya. Bismillah, mulai. Jangan dibilang. Oke, Kang Fansa. Sekarang kan Kang Fansa itu profesinya itu sebagai pelajar ya atau mahasiswa ya? Iya. Semester berapa? Semester 4. Oh, Tapi semester ngambil kelas karyawan Pak. Oh, kelas karyawan. Itu jurusan apa sih? Teknik industri. Teknik industri. Ya. Kalau waktu itu SMK jurusan apa? Teknik elektro industri. Teknik elektro industri. Dan sekarang lebih fokus kedua. kepada teknik industri. Nah. Jadi gak ada elektronya. Enggak ada. Kenapa memilih teknik industri gitu? Elektronya dikesampingkan kenapa? Gimana ya Pak? Emang nasibnya kali. Nasib? Enggak mungkin tiba-tiba udah gimana aja, enggak mungkin. Pasti kan ketika daftar kasih kan dipikir dulu sih sebenarnya. Kalau masuk elektro kayaknya otaknya nggak sanggup gitu Pak. Karena elektro banyak ngitung. Enggak, memangnya Banyak waktu matematika. Kang Fansa ketika masuk sekolah tingkat SMA SMK gitu, emang ketika jurusan TI itu langsung berpikir dulu gak ini elektro pasti akan kayak gini atau gimana? Pasti kan dicoba dulu kan? Iya benar. Kenapa ketika masuk ke perguruan tinggi tidak dicoba dulu? Karena Biar berkesinambungan gitu sih maksudnya. cuma nggak cocok aja sih Pak. Nggak cocok. Mm-mm. Jadi Lebih mungkin enak udah ada sih. pengalaman Kalau ketika di industri kan SMK. banyaknya gitu lapangan gitu Pak. Oh. Jadi kebanyakan dasar semuanya gitu, nggak ada yang terlalu diperdalam. Cuma dasar-dasar doang. Industri mah lengkap sih gitu, tapi nggak menjerumus gitu Pak. Gak menjerumus gimana maksudnya? Jadi teknik industri mah nggak fokus di satu bidang aja gitu Pak, dari mulai keuangan, terus cara ngatur orang, tapi dasar doang gitu Pak. Oh, jadi bersifat universal berarti ya? Gitu. Global berarti. Oke. Nah, barusan Kang Fansa itu bilang kelas karyawan. Berarti kalau kelas karyawan berarti Kang Fansa juga selain sebagai profesi mahasiswa berarti sebagai karyawan juga? Enggak juga sih Pak, nggak sebagai karyawan, tapi kalau sebagai karyawan kerja gitu kan? Ya. Ya macam enggak kayak gitu. Jadi gimana Nggak dong? sambil kerja, sambil bikin furnitur aja Pak. Oke, jadi ada yang pesen dikerjain gitu. Iya, belum siap untuk kerja. Itu udah berapa lama itu ketika menerima pesanan-pesanan? Dari setahun lulus sekolah Pak, berarti 2019 2020. Oh, jadi dari 2020 itu sudah mulai mengulik dunia furnitur. Siapa Pertama yang bikin bar. Oh, ikut pertama bikin bar. Bikin Emang bar. enggak, ini siapa sih yang memberikan motivasi gitu kenapa harus ke dunia furnitur gitu, kenapa? Seneng Pak, asik gitu, kerjanya asik, gak ada beban, enak. Kagak beban, bener gak ada beban. Nggak dituntut sama orang. Oh, gitu. Ada. Jadi itu maunya bikin dulu baru dijual atau menerima pesanan dulu? Kadang bikin,
kadang ada pesanan gitu Pak, tapi yang paling banyak mah ya bikin sendiri, poster. Ini dari poster, jadi interior dari semua interior Pak. Contohnya Bapak misalkan mau bikin tempat podcast nih, nanti gambarnya dulu 3 dimensi, soalnya pas lagi main 3 dimensi Pak. Itu kalau kayak gitu berarti gambarnya bahannya dari apa itu? Tergantung nanti ownernya pengen dari apa kayak gitu. Kemarin kan bikin kafe, budgetnya segini, kira-kira cukup buat diapain? Yang memberikan inspirasi itu tentang furnitur siapa sebelumnya? Emang bapak sih, kan suka bantuin Ayah, bikin, gitu, ayah. Jadi ketarikan enak kok. Oh, jadi sekaligus sebagai inspirator juga dan sekaligus motivator juga. Iya, benar. Oke. Ngomong-ngomong, bukankah ayah Kang Pasya itu pernah hidup di dunia musik? Iya, pernah. Oke, kenapa bisa seperti ini gitu? Dan kamu kenapa gak melanjutkan ke dunia musik gitu? Karena nggak diizinin Pak, sebenarnya. Gak diizinin. Ya tadinya kan mau kuliah dia di ISBI Pak. Oh. Cuman kata bapak, dasar udah ngambilnya teknik industri atau teknik elektro kayak gitu. Gitu. Jadi yang mau kuliah itu berarti kamu kepaksa dong? Iya, bisa dikatakan seperti itu Pak. Kepaksa? Iya. Aduh. Oke. Tapi sekarang kan udah 4 semester ya. Udah mulai belajar, alhamdulillah. Udah mulai luring atau masih daring? Masih online Pak. Oh, masih daring ya. Oke. Tapi kalau praktek pasti ke kampus. Kayak gitu ya. Dan tapi selama ini tetap menjalaninya saja. Jalani aja Pak. Ikhlas kamu. Ya, ikhlas. Meskipun jurusannya itu udah sesuai dengan harapan kamu. Benar. Tamat mantap. Kenapa Pansa di furnitur itu planning B Pak. Kalau seandainya ijazah teknik industri Pansa nggak bisa digunakan, nah Pansa. Kok berpikir apa ijazah kalau gak digunakan jadi ke plan B? Kenapa kamu berpikir bahwa ijazah yang dari teknik industri itu gak digunakan? Kenapa sih? Ya karena nggak menjamin Pak S1 teknik industri bisa dapat kerjaan gitu, nggak nyamin. Kata siapa? Kenapa kamu baru juga semester 4 udah pesimis, kenapa? Ya banyak orang. Jadi kamu melihat orang-orang yang gagal di luar sana? Nah, Pansa punya saudara nih Pak, dia kerja kuliahnya di Unicom, sampai sekarang nggak lulus tapi dia udah punya perusahaan. Nah kayak gitu, jadi Pansa teh sambil ngebangun planning B gitu Pak, di samping eta. Nah baik di Kak Rizky Aduh, kok kayak gitu sih? Oke. Aduh, hobi kamu apa sih Kang Barza? Katanya sempat camp juga gitu. Iya. Oke. Selain camping gitu, hobinya apa sih? Hobinya main. Main. Karena rata-rata orang yang kesini tuh hobinya tuh sama gitu, camping juga. Oke, jadi ini lebihnya kepada main ya. Oke. Ini nih ada pertanyaan yang mungkin agak goyah sih. Oke, ada gak di luar sana ketika Kang Pasya menggeluti dunia perkuliahan selama 4 semester ini, Kang Pasya memiliki berjolak hati gitu karena aduh udah ujian lagi nih, harus kayak gini, harus bayar ini. Sementara kan hati dasar, pernah gak merasakan kayak gitu? Pernah Pak. Apa yang Kang Pasya lakukan ketika saat itu? Ingat kayak gini Pak, Allah tidak menguji hambanya di batas kemampuannya. Oke. Jadi lakukan itu. Oke, Allah tidak akan pernah memberikan cobaan di luar kemampuan batas manusia itu sendiri. Dan kamu yakin pada ayat itu? Oke, amazing banget. Oke, ini Pak. Oke bro, baik. Jadi Kang Pasya ketika mengalami sesuatu yang bergejolak ketika masa perkuliahan selama 4 semester ini, Kang Pasya hanya berpikir Allah tidak akan pernah memberikan cobaan di luar kemampuan batas manusia itu sendiri, dan Kang Pasya yakin pada ayat itu. Oke, itu luar biasa sekali, amazing banget, dan ini benar-benar bisa jadi motivator juga buat kalian semua ya. Oke, Kang Pasya pernah nggak ketika Kang Pasya lagi mau ujian atau lagi bikin pun itu tiba-tiba kepikiran segala sesuatu atau berhubungan dengan your love? Enggak sih Pak. Enggak. Atau mungkin pernah nggak mengalami tentang your love? Kang Pasya itu tiba-tiba lagi ada problem gitu sehingga ke pekerjaan jadi lagi ngerjain sesuatu nelpon, bentar matiin lagi, digawe pernah nggak seperti itu? Pernah tuh Pak. Oh pernah itu. Gimana cara menyelesaikannya kita arahkan ke Barca? Gimana ya Pak sama? Kesel gak dengan kesel. Kesel. Oke. Oke. Matiin handphone.
Oh, matiin handphonenya. Udah aja matiin. Nah gitu, udah lepas, jadi fokus sama kerjaan dulu pak. Tapi kan itu kan belum, bukan berarti menyelesaikan satu problem. Iya emang, tapi panasnya nyelesainnya satu-satu. Oh, jadi ini dulu udah beres. Nah baru kesini gitu. Oke, terus apa yang Kang Pasha lakukan setelah udah beres nih pekerjaannya, langsung nyalain handphone? Iya, ya. Terus apa lagi? Ya chat balik pak, Chat telepon balik, telepon balik. Oke. Pasti kan dia ngambek dong. Iya pasti Terus, lah. terus gimana dong kalau kayak gitu? Udah biasa sih pak. Oh, udah biasa. Oh, jadi menikmati aja gitu ya, Nikmati siklusnya. aja lah. Oh, pas kayak gini kayak gitu. Oke. Jangan terlalu diambil pusing lah. Oh, jangan. Oke, dan itu menganggap biasa-biasa aja. Biasa-biasa Oke, aja. mungkin Kang Pasha bisa mengambil hikmahnya mungkin. Ya gitu wae. Oh gitu ya. Oke. Begini, Kang Pasha kan tentang di dunia puji itu kan hanya plan B ya. Oke, kalau seandainya nggak goal itu ijazah teknik industri S1, langsung ke plan B. Ya kayak gitu pak. Berusaha tentang furniture. Oke, jika seandainya tiba-tiba furniture itu tiba-tiba emang lagi nggak goal gitu, ada nggak plan yang lain? Sampai sekarang sih belum ada pak. Belum ada. Belum ada. Tapi masa lagi membangun semuanya. Itu sendiri atau gimana sih tentang Sendiri itu? pak. Sendiri. Tapi kalau misalkan kerjaannya berat, ajak orang gitu pak. Ajak orang. Oh, jadi punya karyawan atau salah sebagai asisten atau Ajak orang, teman yang lagi nganggur. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ngajak orang, paling banyak berapa orang itu kalau yang diajak? 4 orang pak. Oke, itu ketika ada proyek furnitur apa itu? Kenapa harus jadi banyak? Kafe pak. Oh, Kafe kan butuh orang banyak. Maksudnya itu satu kafe Satu didesain kafe. oleh Itu itu cari inspirasinya di mana itu atau dicari di biasanya internet atau gimana? Iya di Pinterest pak, sama aplikasi Pinterest. Jadi langsung mencoba untuk Ya, membuat dibikin 3 dimensi dulu, estimasi harga kira-kira berapa, terus jenis-jenis bahan yang mau digunakan yang kayak gimana gitu, dikalkulasin. Mohon maaf deh, ini nanya budget Ya, gak apa-apa ya? boleh, Gak boleh, apa-apa ya? boleh. Ini takutnya jadi kalau di antara kalian juga yang mau bikin apa ya, dunia furniture, bukan dunia furniture ya, Dunia pembangunan sih pak. pembangunan gitu ya, Kang Pasha juga insya Allah ahli di bidangnya. Ini nih budget yang paling besar gitu, proyek apa sih selama ini dari tahun 2020 sampai saat ini? Di kafe pak. Itu berapa sih? Sampai 20 juta. Wow, pas. Belum termasuk Uang makan? jasa. Oh, jadi belum itu. Jadi kan itu Harga bahan ya bahan itu 20 juta udah sama bahan sama pengerjaannya. bukan, belum. Bahan sama bukan pengerjaannya. Ya sama bahannya doang itu pak. Jadi hanya bahannya saja 20 juta. Iya. Pengerjaannya. Beda lagi mau sistemnya borongan apa harian gitu. Oh, itu pendapatan itu kalau yang kafe itu berapa gitu Pak total? Sekian pak. Enggak, atau biar jadi inspirasi juga buat teman-teman juga yang mungkin kebetulan kondisi kayak Kang Pasha gitu ya, sambil kuliah tiba-tiba kurang percaya diri mungkin ya tentang S1-nya itu, akhirnya punya plan yang lain. Nah, ini salah satu contohnya gitu. Itu berapa itu keuntungannya? PNS cukup lah. Oke, berarti di atas UMR SMR per bulan atau satu kali proyek? satu kali project. Oke, satu kali proyek. Oke, itu biasanya itu rata-rata satu bulan berapa kali proyek? 2 atau 3 pak. Wow, fantastis ya. Amazing banget, dan ini Bikin inspiring taman banget kayak gitu pak, bikin taman. Maksudnya sebentar-bentar, bikin taman gimana maksudnya? Bikin kan ada yang suka bikin taman. Dari semen gitu maksudnya? Heeh. Oh, jadi bikin Jadi, taman-taman gitu. di... Jadi pas sama fokusnya desain aja dulu pak, desain. Kalau misalkan sanggup kerjain sendiri, ya sendiri. Kalau nggak sanggup, cari partner, tukang yang udah pro kayak gitu. Nanti kasih gambarnya, ini yang kayak gini, udah dia kerjain. Jadi kayak gitu. Oke. Misal butuh pengrajin kayu, bikin meja tapi unik, kan nggak mungkin masa sendiri kan pak. Cari yang ahli kayak gitu. Oh, jadi bukan hanya seperti dari kayu, bahan kayu, bukan Bukan. bahan bambu juga, tapi lebih kepada seperti bata, Iya, pembangunan. semen gitu ya, seperti pembangunan. Kalau untuk taman seperti menata tamannya gitu, Taman. bikin kolam-kolam ikan. Oke, kalau untuk dari cermin atau dari kaca bisa juga. Bisa pak. Seperti Orang bikin bikin standing aqua. mirror.
dan sebagainya bisa. Nah, Oke. Berarti kenapa kamu kuliahnya nggak ke jurusan itu gitu? karena 2020 menemukan ini gitu. Tadinya pengen sih sekolah pembangunan arsitek kayak gitu, tapi sadar-sadarnya pas semester 3 pak, sekolah jadi kepake gitu. Tahu di teknik industri kepakainya itu cara ngatur orang pak, cara kerja yang baik itu kayak gimana, SOP-nya kayak gimana. Nah kalau di teknik industri kepake lah sama furnitur, jadi pegawai yang lain bisa diterapkan lagi gitu pak. Insya Allah kalau pengajaran seperti ini gitu. Kadang orang-orang yang udah pro lah gitu, tapi suka mengabaikan ketiganya pak, keselamatannya. Oh iya, kadang-kadang suka Kadang mengabaikan, ya. padahal kan harus safety ya. Jangan pakai masker atau pakai kacamata pelindung kalau misalkan potong-potong besi kan. Itu enggak ya. Saya kasih tahu kayak gitu, saya kasih penyemangatnya. Oke, sip. Sekarang nggak ada BPJS. Benar boleh ngomong kayak gitu. Oke, thank you so much Kang Kupan saya udah mau datang ke sini, udah mau sharing juga. Ngomong-ngomong untuk masalah your love, oke ya. Ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan mumpung di sini nih? Oke, buat cintanya Kang Kupan gitu. Biar apa gitu kedepannya harus gimana gitu. Cing soleh. Oh, sing soleha mungkin ya. Soleha. Sing soleha. Oke. Lebih dewasa lagi. Harus lebih dewasa lagi ya. Tetehnya ya. Dan tetap percaya diri pak. Tetap percaya diri. Juga harus percaya sama Hamzah gitu ya kan? Amin. Harus ya, jadi harus saling percaya satu sama lain. Oke, thank you so much. Ngomong-ngomong, kalau ada yang mau menghubungi kepada Kang Pasha untuk tau dong desain Katama nih, itu ke siapa menghubunginya? Ke nomor WhatsApp aja pak. Oh, ke nomor WhatsApp, ada Instagramnya gak? Belum dibikin sih pak. Selama dari 20 Iya. 20 tahun. Dari tahun 2020 belum. Soalnya nggak keburu pak. Pengennya biasanya ada si Dandi temen yang ngurus kayak gituan. Oke. Jadi Pokoknya bagi kerjaan. harus pakai ke nomor WhatsApp aja. Ya, Pakai nomor WhatsApp di bawah ini. Kalau mau desainnya Kang Pas ya. So thank you so much. Bahkan Kang Pas juga datang ke sini juga sudah share protokol kesehatan. Ya, dan juga udah pakai masker, cuci tangan, dan pastinya udah menggunakan hand sanitizer. Jika ada di antara kalian yang memiliki suatu kisah mungkin jadi inspirasi buat kreasinya, kalian jangan suka-suka hubungi kisah di bawah ini. So thank you so much. Hatur nuhun Kang Wasa. Woi, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.